Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Yolandesya Putri dari kelas 04 PS2 NIM 80 40 19 0040. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang teorema himpunan. Himpunan terdiri dari pengertian himpunan, teknik penyajian himpunan, kardinalitas, jenis-jenis himpunan, teorema pada himpunan. Pengertian himpunan menurut Georg Cantor, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud ini dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Penyajian himpunan. A. Himpunan enumerasi. Mengenumerasi artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Biasanya, suatu himpunan diberi nama menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Contoh, himpunan A merupakan 4 bilangan asli pertama. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Himpunan B memiliki 5 bilangan genap positif pertama. B sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10, dan seterusnya. B. Himpunan keanggotaan. X merupakan anggota himpunan A, yang bawahnya X bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya ada di bawah ini. Kemudian C. Simbol-simbol baku pada himpunan. P sama dengan himpunan bilangan bulat positif. N sama dengan himpunan bilangan alami atau natural. Z sama dengan himpunan bilangan bulat. Q sama dengan himpunan bilangan rasional. R sama dengan himpunan bilangan real. C sama dengan himpunan bilangan kompleks. Dan himpunan yang universal atau semesta disimbolkan dengan U. Contoh, misalkan U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U. Dengan A sama dengan 1, 3, 5. D. Notasi pembentuk himpunan. Himpunan biasanya dinyatakan dengan huruf besar A, B, C, H, K, dan sebagainya. Untuk menyatakan suatu himpunan digunakan simbol tanda kurung. Untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang ini atau yang dapat dibaca anggota. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang ini atau yang dibaca bukan anggota. Bagian di kiri tanda garis melambangkan elemen himpunan. Tanda garis dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Bagian di kanan tanda garis menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda koma di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Perlu diperhatikan bahwa penulisan anggota dalam satu himpunan hanya sekali saja. Jadi, tidak boleh kita menuliskan himpunan sebagai 1A, B, 8B. Demikian pula, kita tidak boleh menyatakan himpunan sebagai bunga, kambing, sapi, kerbau, tumbuhan. Notasi X, di mana syarat yang harus dipenuhi oleh X. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang kecil dari 5. A sama dengan X, di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5. Atau A sama dengan X, di mana X, P, X lebih kecil dari 5. Yang ekuivalen dari A sama dengan 1, 2, 3, 4. 2, M sama dengan X, di mana X adalah mahasiswa yang mengambil kuliah matematika diskrit. E. Diagram Venn. Diagram Venn menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajian himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi 4, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran dalam segi 4 tersebut. Contohnya ada di bawah ini dan gambar diagram Venn. Selanjutnya, kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Notasi NA atau A untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Contoh, B sama dengan X, di mana X merupakan A, B, C, D, maka B sama dengan 4 dengan elemen-elemennya adalah A, B, C, D. A sama dengan A dalam kurung A, A, maka A adalah 3
dengan elemen-elemen A yang berbeda adalah A, tanda kurung A dan tanda kurung A. Himpunan yang tidak terhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalitas sehingga berhingga pula. Sebagai contoh, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka R sama dengan elipsis. Jenis-jenis himpunan. 1. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satupun elemen atau himpunan dengan kardinal 0. Disebut himpunan kosong atau null set. Notasi himpunan kosong atau tanda kurung. Contoh A sama dengan X, di mana X lebih kecil dari X, maka N A sama dengan 0. Perhatikan bahwa himpunan tanda kurung dapat juga ditulis sebagai himpunan kosong. 2. Himpunan bagian subset. Himpunan bagian adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Misalkan himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B. Dalam hal ini, B dikatakan superset dari A. Notasi A, himpunan bagian dari B, atau A bukan bagian dari himpunan B. Contohnya ada di bawah ini. Yang terakhir, terima pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A bukan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Himpunan kosong bukan bagian dari A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jika A bukan himpunan bagian B dan B bukan himpunan bagian C, maka A bukan bagian himpunan C. Himpunan kosong bukan bagian dari himpunan A dan A bukan himpunan bagian dari A, maka himpunan kosong dan A disebut himpunan bagian tak sebenarnya, improper subset dari himpunan A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, maka 1, 2, 3 dan himpunan kosong adalah improper subset dari A. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya